Penelitian kali ini dilakukan di sebuah platform pendanaan umum terbesar di dunia, Kickstarter. Perusahaan ini telah dilirik oleh banyak anak muda yang sedang mengembangkan bisnisnya, namun terkendala pada modal yang belum tercukupi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghadirkan sebuah dashboard yang dapat digunakan untuk mengevaluasi platform Kickstarter dengan menggunakan pendekatan bisnis intelijen dengan 3 pertanyaan bisnis, yaitu strategi, manajemen, dan operasional. Terdapat 2 penelitian yang sudah dilakukan pada platform Kickstarter. Yang pertama dilakukan oleh Volker dan McGlasson pada tahun 2013, di mana pada saat itu Kickstarter baru berumur 4 tahun dan hanya berkembang di Amerika saja. Hasil dari penelitian adalah usaha kecil dan menengah terbantu dengan adanya Kickstarter. Dan penelitian yang kedua dilakukan oleh Kupuswamy dan Berry pada tahun 2018. Penelitian tersebut menyatakan bahwa backers atau keputusan pendukung dalam suatu proyek di Kickstarter sangat-sangat dipengaruhi oleh keputusan atau dukungan pendonor lain. Terdapat 4 metode penelitian pada penelitian kali ini. Yang pertama adalah pre-processing data, di mana di sini terdapat 3 langkah, yaitu memilih kolom, filter baris, dan mengganti header kolom. Yang kedua adalah for staging data warehouse. Di sini yang dilakukan adalah extract, clean, confirm, dan deliver. Dan yang ketiga adalah perancangan star scheme, di mana di sini dirancang mulai dari tabel-tabel yang dibutuhkan. Dan yang keempat adalah dashboard Power BI, di mana terdiri dari strategical dashboard, managerial dashboard, dan operational dashboard. Pada tahap pertama, yaitu pre-processing data, terdapat 375.000 baris dan 15 kolom data sumber. Pada proses ini, terdapat 3 langkah yang dilakukan. Yang pertama adalah memilih kolom. Dari 15 kolom awal, akhirnya terpilih 12 kolom yang 3 kolomnya dihapus, yaitu kolom goal, kolom pledge, dan kolom USD pledge. Kenapa dihapus? Karena tidak sesuai dengan kebutuhan dashboardnya. Langkah kedua adalah memilih baris yang akan diolah. Baris yang dipilih adalah yang memiliki ID dengan format tersebut, dan akhirnya setelah melakukan tahap 1 dan tahap 2, ditemukan 12 kolom dan 175 baris data. Langkah ketiga adalah langkah untuk mengganti nama header. Di sini nama-nama header disesuaikan sesuai kebutuhan, seperti tidak mengandung spasi dan lain-lain. Kemudian tahapan yang kedua adalah for staging data warehouse. Langkah yang pertama pada fase ini adalah melakukan ekstraksi atau ekstrak. Data yang diambil berasal dari Kaggle dan memiliki format CSV. Langkah yang kedua adalah melakukan cleaning atau pembersihan data. Di sini data-data dibersihkan dari format-format yang tidak sama. Hal ini dilakukan untuk menjaga konsistensi data dan agar dimensi data tidak terlalu besar. Langkah ketiga adalah conform. Di sini, satu tabel dengan tabel lain digabungkan agar menghasilkan data yang dapat diolah. Contohnya, pada penelitian kali ini adalah kolom country digabung dengan kolom country name, serta kontinen. Tahap terakhir adalah delivering. Setelah data melakukan tahap-tahapan sebelumnya, kemudian data dimasukkan ke dalam tools Power BI dan dibuat fact table dan dimensional table-nya. Hasil dari penelitian kali ini adalah yang pertama star scheme. Pada star scheme-nya terdapat 3 tabel dimensi dan 1 tabel fakta, dan juga 3 measurement yang dapat dilihat pada gambar berikut.
hasil penelitian yang kedua adalah analisis dari pertanyaan bisnis. Pertanyaan bisnis yang pertama yaitu mengenai strategi. Berapakah dana yang terkumpul setiap tahunnya? Dapat kita lihat dari gambar, pada tahun 2009 hingga tahun 2015 terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Dan mulai tahun 2016 terjadi penurunan walaupun sedikit. Kemudian pertanyaan analisis bisnis yang kedua mengenai strategis adalah kategori apa saja yang mendapat donasi perorangan terbesar. Dapat kita lihat dari grafik yang pertama yaitu donatur dan dana yang terkumpul. Di sini kategori yang tertinggi didapat oleh kategori games dan yang terendah didapat oleh kategori journalism. Untuk donasi perorangan, kategori tertinggi yang mendapat donasi perorangan terbesar yaitu teknologi dan yang terkecil adalah komiks. Kemudian pertanyaan bisnis yang ketiga mengenai strategis adalah kategori apa saja yang mengumpulkan dana per proyek terbesar. Di sini dapat kita lihat di gambar bahwa kategori teknologi mendapatkan pendanaan atau donasi terbesar. Dalam kategori teknologi ini di dalamnya terdapat beberapa kategori lagi yaitu desain, games, fashion, dan food. Untuk yang terendah didapat oleh crafts di mana pendanaannya hanya sebesar 5.000 US dollar. Untuk pertanyaan keempat, kategori apa saja yang paling banyak mendapatkan pendanaan di setiap benua? Kita lihat di gambar, di situ terdapat 10 gambar grafik yang masing-masingnya merepresentasikan jumlah pendanaan di setiap benua sesuai kategorinya. Untuk kategori desain, teknologi, dan games masuk ke dalam 5 kategori dengan pendapatan tertinggi dari setiap benua, di mana desain mendapat peringkat pertama di benua Asia, Australia, Eropa, dan Oseania. Sedangkan kategori teater termasuk ke dalam kategori yang terendah pendanaannya untuk setiap benua. Elemen pertanyaan bisnis yang kedua adalah manajemen. Di sini pertanyaan pertama adalah benua manakah yang memiliki presentasi tertinggi atas proyek yang berhasil? Kita lihat melalui gambar, urutan benua dengan presentasi keberhasilan proyek yang tertinggi hingga yang terendah adalah Amerika, Asia, Eropa, Oseania, dan Australia. Pertanyaan kedua adalah benua manakah yang memiliki donasi terbesar per orangnya? Urutan benua yang memiliki donasi perorangan dari yang tertinggi hingga yang terendah adalah Asia, Eropa, Amerika, Oseania, dan Australia. Dan pertanyaan untuk elemen manajemen yang terakhir adalah bagaimana pertumbuhan persentase proyek berdasarkan status per tahunnya. Dapat dilihat dari grafik bahwa pada tahun 2009 hingga 2015, proyek yang gagal, berhasil, dan dibatalkan cenderung meningkat. Dan pada tahun 2016-2017, proyek yang berhasil, gagal, dan dibatalkan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Selain itu, tahun 2011 terdapat lebih banyak proyek yang berhasil daripada proyek yang gagal, meskipun perbedaannya tidak terlalu jauh. Proyek yang berstatus gagal dan dibatalkan mencapai jumlah tertingginya pada tahun 2015. Untuk elemen bisnis yang ketiga adalah operasional. Di sini pertanyaan pertama adalah apa saja kategori yang memiliki banyak proyek. Dapat kita lihat melalui chart bahwa kategori film dan video berada di puncak atau posisi pertama sebagai kategori dengan proyek yang terbanyak, lalu diikuti oleh kategori musik, publishing, games, dan teknologi. Sedangkan kategori dengan proyek paling sedikit diambil oleh kategori dance. Pertanyaan yang kedua adalah bagaimana pertumbuhan proyek di Kickstarter setiap tahunnya. Diketahui bahwa pada tahun 2009 sampai 2015, pertumbuhan proyek pada Kickstarter cenderung meningkat. Namun pada tahun 2016 sampai 2017, jumlah proyek mengalami penurunan.
Dapat kita lihat melalui gambar bahwa jumlah proyek terbanyak dicapai pada tahun 2015, yaitu sebanyak 35.000 proyek. Dan jumlah proyek terendah yaitu pada tahun 2009 sebanyak 621 proyek. Selain itu dicatat juga kenaikan jumlah proyek tertinggi yang terjadi pada tahun 2014, yaitu naik hingga 10.000 proyek atau 50% dari tahun sebelumnya. Dan penurunan jumlah proyek tertinggi terjadi pada tahun 2016 yang turun sebesar 8.600 proyek dari tahun sebelumnya. Pertanyaan yang ketiga adalah berapa persen proyek yang telah sukses melampaui target? Dapat kita lihat pada gambar di sebelah kiri, persentase proyek yang melampaui target adalah sekitar 35,83%, di mana artinya masih di bawah target yang telah ditentukan. Dan pada gambar di sebelah kanan, kita lihat bahwa persentase proyek berstatus yang gagal lebih besar daripada persentase proyek yang sukses. Persentase proyek yang mengalami kegagalan mencapai 52,58%. Kemudian, pertanyaan yang terakhir adalah berapa persen proyek yang melampaui target setiap tahunnya? Kita lihat melalui gambar persentase proyek yang melampaui target per tahun. Pada tahun 2011, Kickstarter memperoleh presentasi proyek tertinggi yaitu 46,38%, sedangkan yang terendah terjadi pada tahun 2015 yaitu 28,09%. Selain itu dicatat juga kenaikan persentase proyek yang paling tinggi yaitu pada tahun 2016 dan penurunan persentase proyek yang paling tinggi terjadi pada tahun 2014. Dari penelitian ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa pada tahun 2009 Kickstarter mengalami pertumbuhan proyek dan pendapatan yang semakin meningkat. Namun terjadi penurunan pada tahun 2016. Setelah itu pada tahun 2017 pendapatan Kickstarter tidak mengalami penurunan yang signifikan yang disebabkan oleh perusahaan-perusahaan besar yang sudah mulai tertarik untuk menanamkan modal atau dana serta turut berpartisipasi untuk mendukung kontes terkait produk inovasi. Benua Asia baru mengikuti Kickstarter pada tahun 2016 dan selalu mengalami peningkatan dalam segi jumlah proyek serta pendanaan setiap tahunnya.